Hai guys, kali ini Raffi dan Ulia akan membahas materi tentang bagaimana cara membuat desain komunikasi visual yang efektif. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu setelah menonton video ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai tentang desain komunikasi visual yang efektif. Menurut kalian, apa itu desain komunikasi visual? Desain komunikasi visual dapat dipahami sebagai ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, komposisi warna, serta layout. Dengan demikian, gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan. Oleh karena itu, fokus dari desain komunikasi visual ialah kata komunikasinya. Selanjutnya, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam komunikasi visual yang efektif. 1. Prinsip keseimbangan. Keseimbangan adalah kesamaan distribusi dalam bobot. 2. Prinsip titik fokus. Misalnya antara merek dan ilustrasi. Keduanya merupakan dua unsur yang saling berebut perhatian agar tidak membingungkan konsumen, maka diperlukan suatu penonjolan baik dari segi warna maupun dari segi ukuran. 3. Prinsip hierarki visual merupakan prinsip yang mengatur elemen-elemen mengikuti perhatian yang berhubungan secara langsung dengan titik fokus. 4. Prinsip ritme merupakan pola yang diciptakan dengan mengulang atau membuat variasi elemen dengan pertimbangan yang diberikan terhadap ruang yang ada di antaranya dan dengan membangun perasaan berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya. Yang kelima, prinsip kesatuan atau unity adalah prinsip bagaimana mengorganisasi seluruh elemen dalam suatu tampilan grafis. Untuk mencapai kesatuan, desainer harus mengerti tentang garis, bentuk, warna, tekstur, kontras nilai, format, keseimbangan, titik fokus, dan ritme. 6. Proporsi adalah perbandingan antara satu bagian dari suatu objek atau komposisi terhadap bagian yang lain atau terhadap keseluruhan objek atau komposisi. Ada kemiripan pengertian dengan skala, hanya saja unsur proporsi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan ukuran objek lain yang telah diketahui sebelumnya. 7. Ilustrasi. Pengertian ilustrasi adalah sesuatu yang dapat menyemarakan halaman-halaman buku atau media lainnya sebagai karya seni yang memiliki nilai estetis. 8. Teks adalah sederetan kata atau kalimat yang menjelaskan suatu barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Bahasa yang digunakan untuk penyusunan teks pada iklan hendaknya sederhana, jelas, singkat, dan tepat, serta memiliki daya tarik pada kalimatnya. 9. Tipografi. Secara umum, tipografi diartikan seni mencetak dengan menggunakan huruf seni, menyusun huruf dan cetakan dari huruf atau penyusunan bentuk dengan gaya-gaya huruf. Tipografi sama dengan menata huruf yang merupakan unsur penting dalam sebuah karya desain komunikasi visual. 10. Warna. Warna adalah suatu hal yang penting dalam menentukan respon dari orang. Warna adalah hal pertama yang dilihat oleh seseorang. Setiap warna akan memberikan kesan dan identitas tertentu, walaupun hal ini tergantung dari latar belakang pengamatnya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam desain komunikasi visual. 1. Desain komunikasi visual harus ditempatkan pada lokasi yang tepat. 2. Desain komunikasi visual harus menggunakan kombinasi grafis dan teks yang tepat. 3. Desain komunikasi visual harus menggunakan proporsi warna yang tepat untuk menarik perhatian termasuk dari segi ukuran. Berikutnya, cara mengoptimalkan kemampuan desain komunikasi visual agar efektif. 1. Mencari inspirasi di mana-mana dan berpikiran out of the box. 2. Berlatih membuat layout dengan tekstur dan komposisi warna yang menarik. 3. Mempelajari kontras, proporsi, skala, dan ukuran. 4. Familiar dan menguasai tipografi. 5. Menggunakan white space secara efektif. 6. Mengetahui kapan waktunya menggunakan icon. 7. Memperhatikan detail dan teliti dalam membuat desain. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.